Pasca pernyataannya yang dianggap kontroversial dan sampai dengan saat ini masih dibicarakan oleh warganet terkait keberpihakan Presiden dalam pemilu 2024. Berdasarkan riset, sentimen publik atas Presiden Joko Widodo terus menurun. Bagaimana sentimen ini menggambarkan situasi politik dan demokrasi di mata rakyat dan apa implikasinya bagi harapan rakyat sebagai konstituen negara? Kita bahas bersama Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Baik, Pak Andi, separah itu ya sentimen dari publik, 96% sentimen negatifnya? Ya, ini termasuk sentimen negatif tertinggi yang dialami oleh Pak Jokowi dalam mesin analitik kami ya. Sebelum saya masuk TPN, kami memang diminta oleh Pak Jokowi untuk membentuk media analitik ini. Saat itu dalam rekaman kami yang paling tertinggi untuk presiden itu 2 ya, pada saat Undang-Undang Ciptaker disahkan itu sentimen negatif presidennya di 88%, lalu ketika ada isu 3 periode perpanjangan penundaan pemilu juga 90%, ini 96% termasuk yang tertinggi ketika mesin media analitik kami dipakai untuk mengukur sentimen Presiden. Oke, tapi kalau misalnya kita ingat-ingat Pak Andi, ini bukan kali pertama ketika publik memberikan sebuah reaksi yang bisa dibilang negatif dalam pelaksanaan proses demokrasi, terutama pemilu 2024. Terkhusus pernyataan-pernyataan yang muncul dari Pak Presiden. Mungkin dari tim riset TPN sendiri apakah juga melihat bagaimana pergerakannya memang yang saat ini terparah, tapi sebelumnya seperti apa? Kalau berkaitan dengan pemilu 2024, ya yang negatif tinggi itu tadi perpanjangan penundaan 3 periode itu negatif. Pada saat Mahkamah Konstitusi mengubah aturan yang memungkinkan Gibran dicalonkan, itu juga sentimen negatifnya melebihi 90%. Ketika Presiden berkomentar hasil setelah debat 3 pertahanan, berkomentar sebaiknya debatnya tidak personal berkaitan dengan strategi data, lalu kemudian berkomentar tentang data pertahanan, itu juga negatif karena dianggap Presiden menjadi jubirnya Capres 02. Lalu ya sekarang termasuk negatif tertinggi ketika Presiden di Halim kemarin mengatakan Presiden berhak untuk kampanye. Jadi tampaknya dari rentetan negatif ini, satu, publik memang menghendaki agar Pak Jokowi menuntaskan masa jabatannya di 20 Oktober 2024. Ya, fokus saja di situ, banyak persoalan yang harus kita antisipasi sampai 20 Oktober 2024. Dan yang kedua, publik tidak menginginkan netralitas aparat itu terganggu karena jelas-jelas Presiden memiliki konflik of interest yang berbasis kepada keluarga pada saat Mas Gibran anaknya menjadi Cawapres 02 dan Mas Kaisang putra bungsunya menjadi ketua umum kontestasi 2024. Oke. Tapi ini berarti menggambarkan secara gamblangkah Pak Andi? Rakyat ingin apa? Rakyat mengharapkan apa dari sosok presiden kita? Ya, walaupun dari istana, dari beberapa pihak berusaha menjelaskan ke publik tentang netralitas presiden berdasarkan undang-undang, tapi tetap saja keinginan dasar dari publik pemilu yang demokratis ini akan semakin bagus jika Presiden keluar dari konflik kepentingannya, terutama yang terkait dengan anaknya, Mas Gibran dan Kaisang, lalu menjaga netralitas aparat, ASN, TNI, Polri, BUMN, direksi, dan staf BUMN itu benar-benar dijaga netralitasnya, dan itu hanya dimungkinkan kalau Presiden keluar dari konflik of interest, keluar dari praktek nepotisme yang terkait dengan 2 putranya dan memutuskan netral dalam pemilu 2024. Oke.
Pak Andi, saya juga jadi penasaran mungkin dari riset tim TPN sendiri apakah juga menggambarkan begitu ketika presiden atau pernyataan presiden ini menuai sentimen negatif terutama dikala kita sedang melaksanakan pesta demokrasi. Apakah rakyat juga ya responden dari survei tersebut juga berpikir atau berasumsi apakah ada maksud tertentu, apakah ada keinginan politik di balik sana yang menginsinuasikan sesuatu yang tidak berpihak kepada rakyat? Ya, yang terbaca satu tadi konflik interest yang akhirnya terbaca sebagai nepotisme, sesuatu yang berusaha kita bongkar dengan reformasi 98. Lalu yang kedua, ya presiden kemudian dibaca nabrak partai yang mendukung presiden sejak wali kota sampai ke presiden, jadi partai yang mendukung memikul presiden selama 23 tahun karirnya dalam politik. Sehingga ketika Pak Prabowo misalnya pernah mengungkapkan jangan jadi malin kundang politik, ya, walaupun itu tidak tertuju ke presiden, tapi segera pernyataan Pak Prabowo itu belok ke presiden, terutama karena relasi presiden dengan PDI Perjuangan. Pak Andi, ini jadi menjadi kekhawatiran sendiri, tapi apa dampak terburuk yang menjadi implikasi yang Pak Andi lihat? Ya, sentimen negatif presiden terasosiasi dengan 02. Jadi tentunya ini akan membuat hasil-hasil survei yang sekarang tentang 02 itu diramalkan akan turun signifikan karena pasca debat 3 pertahanan, lalu debat 4 tentang lingkungan itu menunjukkan bahwa sentimen negatif ke Pak Prabowo dan Mas Gibran itu semakin besar ketika asosiasi terjadi antara Presiden Jokowi turut menambah sentimen negatif ke kolam 02, jadi perkirakan itu secara signifikan akan bisa menurunkan elektabilitas 02 mendekati 14 Februari 2024. Nah, kalau misalnya ini bisa berdampak pada elektabilitas yang turun dari salah satu paslon tertentu atau misalnya kita melihat ada presiden yang terjadi pada paslon tertentu, apakah ini bukan menjadi sebuah dinamika tersendiri kalau dari kacamata Anda, Pak Andi? Iya ya, kalau pakai aturan perangnya Napoleon ya pada saat lawan berbuat salah, jangan dikoreksi, biarin saja. Dan ini yang sedang kami baca, lawan sedang berbuat salah ya sudah, biarin saja dengan kesalahan-kesalahan beruntun yang mereka lakukan. Baik. Pak Andi, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindopre malam hari ini. Kita tunggu seperti apa ya, tapi kita harapkan sih ini menjadi sebuah edukasi politik tersendiri ya bagi rakyat dan juga calon pemilih untuk pemilu 2024. Tapi terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya Pak Andi, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.